Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa beli jamu yang pahit. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya baju kapal sudah dijahit. Ibu-ibu udah dijahit, Bu, baju kapalnya, Bu. Kalau tahun kemarin baju kapalnya itu kalau lebaran simer-simer, Pak Ustaz. Sebelum simer-simer baju sage, Pak Ustaz. Pas datang ke rumah saudara, macam pohon pisang datang semua, warna hijau semua. Kalau sekarang apa Pak Ustaz? Burgundi, macam yang Ustaz pakai. Betul tak Bu? Oh, saya kasih pantun lah. Kalau Tuan pergi ke Mekah, jangan lupa bawa buah maja. Berkali-kali saya ceramah, baru kali ini baju Ustaz macam taplak meja. Sama. Sama tak? Macam karpet juga Pak. Nah, Masya Allah. Memang sehati. Pak Burhan pun juga begitu. Burgundi juga. Banyak yang Burgundi. Padahal marun. Tapi marunnya agak gelap. Makanya namanya Burgundi. Silakan kakak cek keranjang kuning kakak. Tahu juga ya? Jangan pula disebut di situ ya. Masya Allah, tabarakallah. Kalau Tuan pergi ke Batu Merah, jangan lupa beli ikan bandeng. Berkali-kali saya ceramah, baru kali ini foto saya yang paling ganteng. Oh, sama nggak sama? Nggak sama. Ini agak muda Ustaz. Sekarang udah tua. Umur sudah mulai berkurang. Umur 20 masa muda. Umur 30, 40 masa matang. Umur 60 Pak Ustadz menunggu kematian. Saya bukan nyinggung Pak. Kita kan akan mati semua kan. Nabi Muhammad aja umur berapa? Nabi Muhammad meninggal umur berapa? 100. 100. 63. Bukan nakut-nakutin. Kematian itu tidak nengok akte kelahiran. Jangan dikira mati itu harus tua dulu, tidak. Jangan dikira mati itu harus nunggu sakit dulu, tidak. Banyak orang yang sehat mati. Termasuk bayi baru lahir mati. Ada kira-kira ibu-ibu dengar bayi, kenapa bayi yang umur 2 tahun mati? Kena kolesterol Pak Ustadz. Mana ada bayi kena kolesterol? Kenapa bayi yang baru lahir itu kok mati? Asam urat Pak Ustadz kambuh. Asam uratnya bukan di bawah Pak Ustadz, naik ke atas. Jadi asam sulfat, asam lambung, asam sulfat pula Pak Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawwala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, ada sahabat kami Pak Burhan, sahabat kami juga Pak Lurah. Udah Pak Lurah Pak Jack? Masih Pak RW, Pak RT atau Pak Lurah Pak? Oh Pak RT. Saya kira udah ganti Pak Lurah. Pak Jack, nah, panggilannya Mr. Jack. Padahal Zakaria. Ada Ustadz Dio Sanjaya. Saya kira selebgram dari mana? Namanya Dio Sanjaya. Mantap, luar biasa. Suaranya menggelegar. Saya sampai bertanya berkali-kali, dari mana Ustadz belajar? Belajar udah dari SD Pak Ustadz. Jadi saya iri, anak saya itu kan mondok Lirboyo. Tapi saya masukkan ke tempat pesantren yang hanya mengaji kitab saja. Karena orang tuanya nggak hafal Quran. Saya nggak hafal Quran, suara saya nggak bagus. Jadi otak saya mikirnya gimana anak ini pinter, biasa kitab kuning, pinter bahasa Arab. Tapi setelah mendengarkan suara beliau, saya kepengen anak juga pengen harus belajar Al-Quran juga. Dan sesuai dengan malam ini adalah malam nuzulul Quran. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada sahabat kami, sahabat lama, saya sering sampaikan kalau saya ceramah di sini, mulai dari waktu Masjid Baitul Ma'mur triplek, saya diundang sama Ustadz Panji. Suruh. Pertama kali nampaknya saya ceramah ya di sini. Ceramah tentang zakat. Masih belum masuk daftar ke PMB kan. Waktu itu Ramadan tanggal berapa lah? Waktu itu 2017 ya. Saya masih ngajar di Iskandar Muda, beliau sahabat kami, sahabat lama.
Bapak Ibu, Bapak-bapak, para sesepuh, para orang tua kami, para masai, para asatid, para habaib, tak bisa saya sebutkan satu persatu karena saya tak hafal. Ibu-ibu terutama yang hadir pada malam hari ini semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nuzulul Quran. Dalam tafsir Al-Quran itu disebutkan, dijelaskan kapan sih sebenarnya perayaan nuzul Quran. Kalau kita lihat ayatnya, ada kalimat nazalah, ada kalimat anzalah. Al-Quran itu kapan diturunkan, bulannya apa? Tentu bulan Ramadan. Sudah dibaca sama Ustadz Dio. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kapan Al-Quran turun? Bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kapan di bulan Ramadan? Kan 30 malam, 30 hari. Malam apa? Hari apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Oh, ternyata meskipun dari 30 hari itu mengkerucut jadi satu malam. Nama malamnya Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Tapi sampai sekarang tidak ada hadis Nabi Muhammad yang menjelaskan kapan Lailatul Qadar itu. Apakah tanggal 1? Apakah tanggal 2? Apakah tanggal 21, 23, 30? Nabi Muhammad tidak pernah bercerita. Tapi Nabi Muhammad ketika 10 terakhir, karena Nabi SAW i'takafa fil asril awakhir min Ramadan. Ketika 10 terakhir Nabi Muhammad, maka mengikat. Nabi Muhammad i'tikaf di masjid dan mengencangkan tali celananya Rasulullah SAW. Berarti ada sebagian ulama mengatakan bahwa Lailatul Qadar di 10 terakhir. Berarti turunnya Al-Quran di 10 terakhir. 21, ada yang bilang 23, ada yang bilang 25. Bahkan di Maroko, di Timur Tengah, merayakan nuzul Quran di tanggal 27 bulan Ramadan. Sampai membuat lomba. Lombanya baca Quran. Ada yang hafalan Quran, ada yang lomba adzan. Juara pertama tahun 2015 100 juta. Orang Indonesia rayakan nuzul Quran bagaimana Ustaz? Cukup dengan epok-epok semangka Pak Ustaz, tak masalah. Orang Timur Tengah Pak, luar biasa Pak. Jadi Bapak Ibu harus pede, jangan khawatir kalau masih ada orang-orang yang mencibir. Itu kan nggak ada hadis Nabi. Memang Nabi tak menyuruh. Tapi kita membuktikan bahwa kita adalah orang yang cinta Al-Quran. Yang kedua, kita ingin menyampaikan kepada anak-anak kita bahwa ada nuzul Quran. Jadi ibu-ibu nanti kalau pulang ke rumah, ditanya sama anak, Mama, nuzulul Quran itu kapan? 17 Ramadan. Kenapa Mama? Kok sampai 17 Ramadan? Kau nggak usah nanya. Kau nanya kau masuk neraka nanti. Nggak boleh, ibu harus jelaskan. Lalu bagaimana Pak Ustadz di Indonesia kalau 17 Ramadan? Itu menurut madhab Syafi'i. Ada dalil? Ada. Buka Quran surah Al-Anfal, Ustadz Dio pasti hafal, ayat 41 di ujung ayatnya. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Tidak aku turunkan Al-Quran itu ala abdina, kepada hambaku Nabi Muhammad, yaumal furqan, kecuali di hari turunnya Al-Quran. Kapan itu? Yaumal taqal jam'an, ketika pada saat hari di mana jam'an, bertemu dua pasukan, antara pasukan kafir Quraisy dan pasukan Islam. Kapan itu? Di perang Badar, tepatnya tanggal 17 bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah. Makanya Imam Syafi'i menyepakati Indonesia rata-rata madhab Imam Syafi'i, maka disepakati nuzul Quran 17 Ramadan. Ini harus ilmiah, harus disampaikan. Ada yang Imam Abu Robin dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan nuzul Quran itu tanggal 1. Lalu bagaimana Pak Ustadz turunnya kok 17 Ramadan sementara Nabi itu sudah mendapatkan wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Itu kan belum ke Madinah. Itu kan ketika di Gua Hira, Nabi Muhammad masih umur 40 tahun. Ini rancu Pak Ustadz. Berarti bukan di 17 Ramadan. Kan saya sudah sampaikan tadi, kalau kalimatnya nazala, Al-Quran turun per ayat. Tapi kalau kalimatnya menggunakan anzala dalam bahasa Arab, dalam ilmu tasrif, anzala itu menurunkan. Kalau nazalah itu turun. Beda. Dalam bahasa Inggris itu namanya
transitif, ada intransitif. Transitif kata kerja verb yang memiliki objek. Kalau intransitif verb adalah yang tidak memiliki objek, seperti tidur. Saya tidur di kamar, tak ada saya tidur bantal. Berarti bantal ditidurin sama saya, nggak ada. Kalau ditidurin beda lagi artinya. Itu kalimat yang tidak memiliki objek. Saya bukan sok sombong tanya sama sahabat saya guru bahasa Inggris. Bukan saya sok-sokan bahasa Inggris. Memang saya guru bahasa Inggris. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya kenapa tanggal 17 Ramadan? Karena menurut madhab Syafi'i mengambil dari dalil surat Al-Anfal 41. Kita tinggalkan tentang masalah nuzul Quran. Kita harus masuk ke tema Al-Quran, nikmat dan manfaat bersama Al-Quran. Pertama saya sampaikan tentang masalah nikmat. Betulkah kita kalau bersama Al-Quran nikmat? Iya. Ada hadisnya ada. Apa kata Nabi SAW? Majtama'ah qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah satu kaum kalau berkumpul dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah, musholla, masjid, rumah yang ditempatin sholat, yatluna kitaballah, mereka di situ berkumpul baca Al-Quran. Kemudian wa yatadarasunahu, bahkan tadarus, belajar, mendengarkan kajian. Diartikan Al-Quran itu illa nazalat alaihimus sakinah, maka turunlah ketenangan kepada hati kita. Kalau orang baca Al-Quran, maka hatinya tenang. Minimal kalau orang sudah mendengarkan Al-Quran, setidaknya bukan hanya ketenangan tapi rahmat turun. Yang sudah disampaikan oleh Ustaz Dio, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika Al-Quran dibaca, maka turun rahmat. Ibu baca di toko, di pasar, Al-Quran turun rahmat di situ. Bapak baca Al-Quran di tempat kerja, turun rahmat di situ. Bapak di rumah diam, pakai Al-Quran dibaca, turun rahmat. Makanya kita tidak boleh mencibir, kita tidak boleh mengejek-ngejek kalau ada orang yang baca Al-Quran di bus, di trans, di pasar-pasar, sambil boncengan, mereka baca Al-Quran. Bukan mereka ria, karena pengen mereka itu turun rahmatnya. Bahkan Nabi mengatakan, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Siapa yang baca Al-Quran, kata Nabi, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran nanti di akhirat akan datang menemanimu sebagai syafi'. Syafi' adalah penolong, sebenarnya artinya penggenap. Jadi kalau kita sering baca Al-Quran di dunia, maka di akhirat Al-Quran datang kepada kita menjadi wujud makhluk yang menemani kita. Jadi artinya Bapak Ibu, syafi'an itu penggenap, bukan penolong. Kenapa diartikan penolong? Kalau ibu ada di hutan tersesat, takut karena tidak tahu tempatnya, tiba-tiba datang besti ibu yang sering ngopi, yang sering jalan-jalan, senang kita. Seawalnya ibu ganjil sendiri, ternyata ditemenin sama kawan yang kenal, maka senang. Begitu juga nanti di akhirat. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani. Nanti di akhirat semua lari dari saudara kandungnya, lari dari bapak kandungnya, lari dari ibu kandungnya, lari dari besti-bestinya. Kata orang tuanya, anakku ini mamamu yang telah mengandung 9-10 hari, yang aku susuin engkau, aku lahirkan engkau, aku susuin sampai 2 tahun. Mohon maaf mak, meskipun engkau mengandung aku tak bisa menolongmu mak, karena aku juga panas. Tapi datang Al-Quran menolong kita. Datang Al-Quran, kamu nggak usah khawatir, aku adalah bacaan Yasin yang kau baca setiap malam Jumat. Aku adalah surat Kahfi yang kau baca setiap malam Jumat. Aku adalah ayat kursi yang kau baca setiap selesai sholat. Begitu. Apa maknanya? Kata Allah, laqad ji'tumuna furada. Sesungguhnya kalian itu akan datang kepadaku sendiri. Sebagaimana engkau dilahirkan waktu bayi. Sudahlah telanjang, dilahirkan ke dunia sendirian. Pertanyaannya, betulkah kita dapat ketenangan? Jelas. Pertanyaannya lagi, bagaimana ketenangan itu? Nah ini yang masalah. Tenang ini Bu, kalau ibu hatinya tenang, kalau bapak hatinya tenang, pasti bahagia. Kalau sudah bahagia, orang tidak julid. Kalau hati sudah tenang, pasti bahagia. Kalau orang bahagia, pasti tidak iri. Datang dari kondangan, sudah pusing dia. Ditanya sama suami, mama kenapa? Dicek tensinya 200/190.
Sikit lagi stroke dia mati. Kenapa kamu makan kambing? Tidak, Papa. Makan gulai kambing? Tidak. Kenapa? Tengok kawan di kondangan tadi cincinnya 50 kilogram, Pak. Gede kali deh. Nengok cincin kawan yang gede 50 kilo, gemetar. Nengok kawan renovasi rumah, masuk rumah sakit. Nengok kawan beli mobil baru, masuk ambulan. Ini namanya ciri-ciri orang yang tidak tenang. Kenapa? Hati tak tenang berarti tidak bahagia. Tapi pertanyaan seperti apa bahagia? Bermacam-macam. Kalau kita meneleksi, kita mendeteksi apakah kebahagiaan itu sama? Tidak. Kebahagiaan saya dengan kebahagiaan Pak Jack itu tidak akan pernah sama. Sama dengan contoh, saya buktikan. Di kampung, di Jambi atau di Lampung ada namanya kebun sawit dan kebun karet. Ini kebun sawit, ini kebun karet. Dipisah dengan pagar. Berarti kira-kira pagar itu berapa senti? Kalau pagar kayu paling sekitar 1 sampai 2 senti kan. Tanah sama, kampung sama, kecamatan sama, kabupaten sama, negara pun sama, sama-sama Indonesia. Cuma dipisah sama pagar. Tapi saya tanya, apakah kebahagiaan orang yang punya kebun sawit dengan kebun karet sama? Tidak akan sama. Datang turun hujan 3 hari 3 malam. Yang bahagia yang mana? Kebun sawit, kebun karet? Kebun sawit, kata kebun sawit, alhamdulillah ya Allah engkau memang sayang sama aku. Tapi bagaimana keadaan si kebun karet? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, kok kejam kali ya Allah. Karet baru ditakik ya Allah udah berantakan. 3 hari 3 malam hujan, mengeluh yang punya karet. Padahal cuma dipisah apa? Pagar. Apa maknanya Bu? Terutama ibu-ibu. Jangan julid nengok orang lain sudah nambah mobil. Nengok orang lain mobilnya besar, rumahnya besar, pekarangannya besar, suami pun besar, istrinya pun besar juga. Terus kita tak bilang, ya Allah, kok bahagia orang itu. Nengok tetangga sering jalan-jalan, bahagia. Pak, aku tengoklah Pak tetangga Pak. Setiap minggu jalan-jalan, aku tengok di postingannya sebentar-sebentar di Labuan Bajo, sebentar-sebentar di Bali, sebentar-sebentar di Raja Ampat. Ibu tahu Raja Ampat sama Labuan Bajo? Pernah nyampe Bu? Ada yang pernah nyampe? Gak nyampe, sama saya gak nyampe, gaya-gaya aja ngomong saya. Hai guys, kita lagi nyampe di Labuan Bajo guys. Tengok postingan tetangga, sakit langsung deg-degan jantung, gedebak. Tengok Pak, tetangga sudah ganti skincare-nya Pak. Aku sudah 10 tahun Pak masih pakai bedak Viva nomor 4 Pak. Ada yang masih pakai bedak Viva nomor 4? Masih ada kan? Gara-gara itu besoknya diganti bedaknya. Viva nomor 6. Masih ada di Viva. Tengoklah tetangga apa. Pakai MS Glow. Pakai Athena. Pakai Bening. Pakai RH. Pakai Nava Green. Pak Ustadz kok hafal? Jangan-jangan Pak Ustadz pakai skincare. Enggak. Saya nengok di iklan itu. Sakit dia Pak. Pokoknya besok. Papa kan kaya. Masa bedakku masih Kelly? Masa bedakku Viva nomor 4? Papa kan kaya, bajuku harus couple Pak, harus 5 couple-nya lebaran hari ini Pak. Aku udah punya semua Pak, yang biru denim, biru navy sudah punya Pak. Terakota, pink, peach, dusty pink, yang belum burgundi Pak, sama biru wardah. Pak Ustadz hafal juga sama warna kan? Itu korban TikTok shop. Mengeluh terus, ciri-ciri orang yang mengeluh karena nengok orang lain silau, itu ciri-ciri orang tak bahagia. Kenapa? Karena hatinya memandang julid, sempit hatinya. Padahal Rasulullah sudah sampaikan ciri bagaimana hati biar tenang dan dia bisa menjadi orang bahagia. Selain baca Al-Quran, kata Rasulullah, salah satunya coba lihat kata Rasulullah. Ada 3 ciri orang yang bahagia itu dalam mensyukurinya. Man asbaha minkum, kata Rasulullah. Siapa yang bangun pagi aminan fisirbihi, tengok jiwanya aman, tidak ada orang yang mengancam, tidak ada orang yang ingin bunuh kita. Tengok kanan gak ada Israel, tengok kiri gak ada Rusia, aman. Yang kedua, mu'afan fi jasadihi, badan sehat, kolesterol aman, gula darah aman, tensi aman Pak Ustadz, masih di 100. Lalu yang ketiga, kuta inda yaumihi, di rumahnya masih ada makanan, stok di kulkas masih ada udang, masih ada sotong, bahkan sisa daging kurban masih ada Pak Ustaz. Tinggal kepala kambing Pak Ustaz. Sekali buka kulkas tuh kelepak jatuh kepala kambing. Kelepak keluar tuh kaki kambing.
Kalau tiga-tiga bapak ibu bangun dari tidur, tiga nih ada, faka'annama hizat lahud dunya, kata Nabi. Maka engkau adalah pemilik dunia. Lalu apa yang kita pikirkan? Kalau bangun pagi, jiwa kita aman, badan sehat, ada yang dimakan, stok beras masih ada, gula masih ada, kopi masih ada, maka engkaulah pemilik dunia. Ini amalkan sampai ke rumah. Enggak perlu nengok orang lain julid. Karena belum tentu yang kita nampak di orang lain itu bahagia, karena kaya, karena banyak duit, karena jalan-jalan, belum tentu mereka bahagia. Betul? Betul. Kata orang Jawa, sawang sinawang. Ada orang Jawa kan? Tahu sawang sinawang kan? Yang nampak di orang kayaknya enak kali orang itu ya. Kenapa selalu aku ya Allah? Why always me ya Allah? Kenapa ujian ini datang? Emang ujianmu seperti Nabi enggak? Nabi Muhammad itu dalam kandungan 2 bulan bapak meninggal jadi yatim. Umur 6 tahun ibu meninggal. Umur 8 tahun kakek meninggal. Kemudian diasuh oleh Abu Thalib meninggal. Menikah Siti Khadijah meninggal. Punya anak 7 semuanya meninggal. Tinggal sisa 1 Siti Fatimah. Coba bayangkan. Bertubi-tubi ujian Nabi Muhammad. Itu baru ujian kematian. Ujian yang dilempar batu. Ketika Nabi Muhammad datang ke Taif dilempar batu, berharap ada orang yang menerima dakwanya, tapi dilempar batu, berdarah pelipisnya, kakinya juga berdarah, sampai datang malaikat Jibril, ya Muhammad, kalaulah kakimu darah itu menetes ke tanah, aku ratakan Taif. Cepat-cepat Nabi Muhammad mengusap darah yang ada di kaki, takut sampai menetes ke tanah, selesai bumi Taif. Kenapa? Nabi Muhammad orangnya pemaaf. Padahal saat itu Nabi Muhammad bisa membalas kekejaman orang Taif, tapi Nabi Muhammad tidak. Kenapa? Nabi Muhammad mengamalkan Al-Quran. Wal afina anin nas uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan pada orang yang selalu memaafkan. Apa maknanya? Kalau kita merasa banyak ujian, kalau kita merasa gundah gulana, hati sempit, tak pernah merasa bahagia, seperti apa sih ujiannya? Istri-istri Nabi Muhammad, Siti Khadijah, makanya Nabi Muhammad bilang yang masuk surga perempuan itu 4. Yang pertama Siti Khadijah, yang kedua Siti Fatimah, yang ketiga Siti Maryam binti Imran, yang keempat Siti Asiyah, istri Fir'aun. Ibu tahu istri Fir'aun? Bininya Mas Fir. Mas Fir siapa? Mas Fir'aun. Mudah-mudahan ibu tak punya suami seperti Mas Fir. Gaya kali Mas Fir, kan? Rupanya Mas Fir'aun. Kenapa Siti Khadijah ini masuk surga kata Rasulullah? Karena beliau wanita manusia pertama yang percaya kenabian Rasulullah. Beliaulah yang mendukung bagaimana Nabi berdakwah dari mulai pelan-pelan sampai yang jahar, sampai yang terang-terangan. Lalu yang kedua, kenapa Siti Fatimah? Karena ketika setelah meninggal Siti Khadijah, Fatimah bukan hanya sekedar anak, tapi dia menjadi peran seorang ibu yang membantu melayani Rasulullah, memasak masakannya, karena mau tidak mau Siti Fatimah dia akan berfungsi sebagai menggantikan Siti Khadijah. Yang ketiga ada Siti Maryam. Bagaimana Siti Maryam? Melahirkan tanpa suami, dicaci maki, dibully. Waktu hamil besar diusir sampai jauh. Ketika Nabi Maryam mau pulang ke rumah, takut dia karena sudah lahir anaknya. Turun wahyu, inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Fa imma taraina minal basari ahada, kata Allah, ketika engkau nanti pulang ke kampung Maryam, ada orang yang mencaci maki kamu, katakan kepada mereka, inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Katakan, aku hari ini berpuasa, puasanya falan ukallimal yauma insiya, berpuasa bisu. Jangan kau jawab Maryam, hari ini ketika engkau membisu, itulah ibadahmu. Itulah yang membedakan dengan kita, bahwa puasa zaman dahulu sudah ada, termasuk puasanya Maryam. Puasa Maryam adalah puasa bisu, makanya kalimatnya pakai saum. Kalau kita pakai siam, kutiba alaikumus siam. Kalau Maryam saum, kenapa? Puasanya tak bisa bicara. Kalau kita Pak, puasanya nahan lapar sama nahan minum, sama nahan nafsu. Kalau ngomong, oh masih Pak Ustadz ngomong. Makanya Pak Ustadz ada sanlat Pak Ustadz. Dari awal sampai tanggal 15 tak berhenti saya. Batam Center, Bengkong, sanlat. Sempat saya kalau diundang puasa bisu. Kenapa Ustadz? Puasa bisu. Untung kita nggak puasa bisu. Maryam kenapa termasuk wanita yang dimuliakan dan masuk surga tanpa hisab? Karena beliau menanggung ujian. Bagaimana agaknya? Sempat misalkan ada seorang perempuan di sini melahirkan tanpa suami. Apa enggak? Luar biasa.
Itu sampai berjilid-jilid beritanya di selebgram, di Instagram ada, di TikTok ada. Bayangkan coba zaman saat itu. Yang keempat siapa? Siti Asia, bininya Mas Fir tadi, bininya Mas Fir'aun. Gimana dia? Meninggal, dia disiksa oleh suaminya sendiri. Dipasang batu yang besar, setelah itu diinjak sama Fir'aun. Kenapa? Karena dia tidak mau ikut agamanya Fir'aun. Sudah diabadikan di surat Maryam ayat 26, At-Tahrim ayat 11. Apa kata Siti Asia? Rabbi najini min Fir'aun wa amalihi, ya Allah, selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatan Fir'aun, wa najini minal qaumidz zalimin, dan selamatkan aku ya Allah dari orang-orang yang zalim. Bayangkan coba, ditimpa dengan batu yang besar, diinjak. Apa maknanya? Bahwa perempuan-perempuan hebat zaman dahulu sudah mengalami ujian yang luar biasa. Sekarang pertanyaannya, seperti apa ujian ibu-ibu sekarang? Saya tak cerita ibu-ibu yang di sini. Ibu-ibu yang mana Pak Ustadz? Di sinetron. Sekarang nih ibu-ibu ujiannya bukan karena dekat di ujian dapatkan suami seperti on Pak Ustadz. Kenapa? Ujiannya hanya dibikin status di WA saja Pak Ustadz. 3 hari 3 malam sudah tak enak badan. Ditanya sama suami, kenapa mama kamu tak enak makan? Tengok labang tetangga kita bikin status, Mak. Status apa? Tengok, nyinggung aku. Mana statusnya dibaca? Emang nyinggung kamu? Iya, kan gak ada namamu, tapi kayaknya untuk aku ini, Bang. La ilaha illallah. Baper kali. Oh, sampai satu majelis taklim perang status. Story Facebook. Kan sekarang udah ngeri-ngeri sedap Facebook kan. FB Pro sekarang. Hai guys, anak saya lagi berak guys, sudah mau copot beraknya guys. Di foto. Hai guys, kita lagi masak guys. Bukan tak boleh. Summalatus alunna yauma idin anin. Silakan, saya pun punya. TikTok saya ada, Instagram ada, tapi isinya bukan lagu-lagu. Ibu silakan cek Nuruddin Zaini TikTok saya, isinya bukan waktuku kecil aku tak tahu yang mungil-mungil. Gak ada tuh Pak Ustaz. Tak boleh Pak Ustaz nyanyi Pak Ustaz. Kalau anak muda sekarang, malam kios ini ku terasa sepi. Nah, tak mau sendiri. Aku pilih madu manis kayak kamu. Jiro lu, tahu pula Pak Ustaz. Kan ngajar anak SMA, Pak Jack tahu. Luar biasa sekarang isinya Instagram, TikTok, YouTube segala macam. Bukan tak boleh, tapi gunakan. Kenapa? Media sosial itu macam pisau di dapur. Kalau pisau digunakan untuk masak sop dikasih ke tetangga, alhamdulillah, gara-gara pisau saya masuk surga. Tapi kalau pisau digunakan untuk menusuk orang, gara-gara pisau masuk neraka. Tergantung kita, media kita. Saya berpikir nanti di akhirat bukan yang ditanya marobuka, ma Facebooka, ma YouTubebuka, ma TikTokbuka. Kok buat apa TikTok? Sekarang banyak nenek-nenek 70 tahun TikTokan, keteknya ketahuan. Kalau keteknya bagus iya. Sampai kedengeran, bukan kedengeran, tercium pula baunya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi yang pertama kalau ditanya, dengan Al-Quran kita tenang. Kenapa? Karena banyak orang sekarang tak bahagia karena dimulai hatinya tak tenang. Orang Jawa bilang sawang sinawang, kalau orang Minang pasti banyak orang Minang. Kalau orang Minang apa Pak Ustadz? Siko capang, siko capek, siko tabang, siko lape. Yang lalu sudah lewat, masa depan belum jelas. Betul? Kalau lagu itu ayam den lape Pak Ustadz. Ada kan orang Minang sini? Saya dulu kan cita-cita mau nikah sama orang Minang. Jodohnya sama orang Jawa. Lama saya berpikir, jangan-jangan jodoh yang kedua nanti. Pak Ustadz tak betul. Nanti saya sensor nanti. Ketahuan sama orang rumah bahaya. Saya berani cuma di luar. Kalau di rumah dia yang lebih berani. Bapak-bapak, ibu, bapak-bapak laki-laki itu kalau bercerita, Bu, saya kasih tahu. Kalau suami-suami itu bercerita asina bini enak ya kalau bini dua. Itu kalau ngomong gede ngomongnya itu nggak berani itu Bu. Yang perlu diwaspada itu yang diam aja Bu. Ah itu bahaya tuh. Diam. Suami saya diam, pendiam Pak Ustadz. Iya. Rupanya satu memang istrinya, satu di Batam, satu di Bandung, satu Jakarta. Nggak ada kalau di sini Pak Ustadz. Pak Ustadz jangan mancing-mancing lah. Di sini setia semua kan Pak? Setia sama istri. Tak jelas Pak Ustadz ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ciri orang yang tidak tenang hatinya karena dia tidak baca Al-Quran, maka dia kebawaannya takut. Takut ke masa depan, menyesal kepada masa lalu. Maka apa maknanya? Kalau kita memahami hadis Nabi dan ayat Al-Quran, mulai sekarang tak usah mikirin masa depan, tak usah menyesal dengan masa lalu. Semakin kita memikirkan masa lalu, maka akan memunculkan kesedihan yang berkepanjangan. Kalau kita semakin cemas memikirkan masa depan,
maka akan memunculkan ketakutan yang tidak berujung. Bisa dibilang ada status. Orang yang menyesal, orang yang takut, orang yang apa istilahnya, tidak move on dengan masa lalu, maka dia pasti setiap hari akan memunculkan kesedihan yang berpanjangan. Dulu seandainya saya jual ayam penyet, Pak Ustadz, saya sudah kaya raya. Kenapa? Itu kawan saya jual ayam penyet sudah haji berkali-kali. Kenapa saya begini, Pak Ustadz? Dulu Pak Ustadz, kalau saya menerima pinangan Bapak tuh, sekarang Bapak tuh jadi dewan. Alhamdulillah setidaknya saya sudah jadi budewan, Pak Ustadz. Nyesal saya tak menerima pinangan abang tuh, Pak Ustadz. Dapat pula saya, Pak Ustadz. Ya nggak apa-apa lah, Bu RT, jadilah Pak Ustadz. Nggak, bukan saya nyinggung orang Bu RT sini. Ini ciri-ciri orang yang sedih adalah dia terlalu ingat masa lalu. Kenapa aku nggak gitu dulu ya? Kenapa aku nggak gitu dulu ya? Ada yang lebih parah, mikirkan masa depan. Dipikirkan, nanti kalau saya pensiun makan apa? Nanti kalau nggak dapat gaji ini seperti apa? Anak saya ini Pak Ustadz, saya khawatir, takut Pak Ustadz. Anak saya nanti tak sekolah. Ketika sekolah dia tak bisa kuliah. Kalau kuliah dia tak bisa menikah. Kalau sudah menikah tak kerja. Ibu sekarang anaknya umur berapa? Masih 3 tahun sih Pak Ustadz. Umur 3 tahun sudah dipikirkan menikah, kuliah. Apa yang sudah kita dapatkan hari ini, itulah yang terbaik. Makanya Allah sepil di dalam Al-Quran itu, surat At-Toha 131, gampang ayatnya. Toha 131. Apa kata Allah? La tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Apa kata Allah? Jangan kau panjangkan biji matamu. Jangan kau panjangkan matamu nengok orang lain yang dapat nikmat. Kenapa? Karena itu zahratal hayatid dunya. Itu adalah bunga kehidupan. Mereka aku uji dengan harta mereka. Jangan kau anggap mereka yang senang. Tidak. Apa maknanya? Wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Sementara rizki yang kau dapatkan di rumah itulah yang terbaik dan kekal. Bagaimanapun bentuk istrimu yang sekarang, itulah anugerah dari Allah. Ibu-ibu, bagaimanapun suami ibu yang sekarang, itulah suami yang terbaik. Jangan sampai julid. Nengok suami tetangga semakin lama semakin ganteng ya. Ku tengok suami sendiri, aduh bang, menderita aku nengok mukamu bang. Ini salah satu contoh orang yang tak bersyukur. Orang beriman itu jua, kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'mini, menakjubkan orang yang beriman. Apa? Orang beriman itu mengagumkan, kata Rasulullah. Kalau benar-benar beriman, ditakjubkan, dikagumi oleh Rasulullah. Inna khairahu kullahu, inna kullahu khairu amrun, inna kullahu amrohu khairun. Seluruh perkara masalah yang datang kepada orang beriman itu semuanya baik. In asobat husarra, ketika dia dikasih senang, ketika perutnya dikasih kenyang sama Allah, hidupnya senang, syakarah, dia bersyukur. Sebaliknya wa in asobat hudarra, ketika manusia itu dikasih kemusibah, dikasih ujian sama Allah, sabarah, dia sabar. Orang beriman, kata Rasulullah, kalau dikasih kesenangan, dia syukur, dia tetap berjemaah, dia tetap silaturahmi, dia tidak bermusuhan, datang ke masjid, baca Quran, jangan merengut aja wajahnya. Ini memang ke masjid, tapi sekali nengok orang asik, salah terus orang itu. Macam dia aja punya surga. Sampai ngomong sama Ustadz, ya Ustadz, kayaknya kita aja yang masuk surga Pak Ustadz. Kenapa? Orang itu tak jelas semua Pak Ustadz. Macam betul aja dia. Nengok orang bawaannya sakit, saya Pak Ustadz kalau nengok muka tetangga, memuntah saya Pak Ustadz. Itulah setan pintar sama kita Pak. Setan itu kepada orang yang sering mengaji, yang sering sholat, bukan dengan cara nyuruh, wah jangan kau sholat, jangan kau sholat. Tidak, tak bisa itu. Kalau orang rajin ngaji Quran, setan tak mungkin nyuruh, jangan kau ngaji Quran lagi. Tak bisa Pak. Siapapun yang rajin berjemaah, setan tidak menyuruh dan tidak menggoda, jangan berjemaah lagi. Enggak Pak, gimana caranya? Walakin fit tahris, ditanamkan permusuhan. Masuk ke masjid, Pak Haji, tolong Pak Haji, saf kanan masih kosong. Mohon maaf Pak Ustadz, ada musuh saya Pak Ustadz. Saya nggak bisa Pak. Yang kiri Pak Haji, musuh saya Pak Ustadz. Masjid, datang ke masjid bukan cari saf Pak, cari musuh dulu. Sebelah mana musuhku ya? Tengok dulu. Oh di situ, aku di sini aja lah. Sampai ibu-ibu pengajian, jeng, iya. Gak ke pengajian, gak maulah. Kenapa? Yang tuan rumah sekarang musuhku, udah 3 hari aku tak teguran sama dia. Kenapa? Perang status. Perang status lagi. Tak datang ke pengajian karena ada musuh. Ada yang lebih parah lagi. Kenapa kau datang ke pengajian? Aku masih punya hutang 200.000 katanya. Itu lebih parah lagi itu. Ini jangan gara-gara duit,
jangan gara-gara status, jangan gara-gara hati tak senang sama orang, jadi permusuhan, tak diterima doa kita, Pak. Kenapa? Karena dosa kepada manusia, kesalahan kepada manusia, tak bisa Allah ampuni. Kenapa? Mereka, ya Allah ampuni saya sama tetangga. Kok salah sama tetangga, ngapain kau datang sama aku, kata Allah. Kalau sama Allah minta ampun karena kita berdosa maksiat, nengok video tak senonoh, nengok gambar yang telanjang. Tapi kalau kita tak teguran dengan musuh, tak teguran dengan tetangga, bermusuhan dengan teman sekantor, ya kita minta maaf. Itulah kenapa ada minal aidin wal faidin, mohon maaf, lahir dan batin. Apa yang kita cari? Jangan sampai kita meninggalkan dunia, kita masih punya musuh. Susah carinya di akhirat nanti. Mumpung kita masih hidup, gak usah. Habis gimana Pak Ustadz? Hati saya tak bisa Pak Ustadz kalau maafkan duluan. Kenapa? Gengsi Pak Ustadz. Saya lebih kaya daripada dia Pak Ustadz. Saya lebih ganteng Pak Ustadz. Masa saya mau minta duluan Pak Ustadz? Jangankan gitu Pak Ustadz. Nengok mukanya saya muntaber Pak Ustadz. Enggak betul seperti ini. Maka apa namanya? Kata Nabi, orang yang beriman. Jadi kalau kita masih tidak bersyukur, kalau kita masih tidak sabar dengan ujian, bukan orang beriman kata Nabi. Itulah kenapa jangan sampai kita julid baper dengan kenikmatan orang lain. Saya kasih contoh satu. Ada seorang laki-laki kaya raya, bos besar, bawa mobil besar, jalan lewat tol. Di Semarang tolnya kan panjang. Kemudian tengok ke kanan ada seorang petani di siang hari di tengah-tengah sawah makan. Konon katanya makanannya dibawa sama istrinya, dibawalah sayur kangkung, sambal belacan, ikan teri. Nikmatnya luar biasa. Apa kata si bos yang naik mobil besar? Bilang sama supirnya, tunggu supir, berhenti dulu. Mobilnya bagus, bukan mobil Alphard Innova, bukan, GMC. Yang besar tuh, yang di Arab-Arab. Tukang bengkel punya banyak tuh GMC. Kalau di sini enggak, mentok-mentoknya Alphard. Padahal lebih kaya di sini kalau hasil bumi. Di sana batu semua Mekah. Tapi kok bisa kaya? Orang yang punya warung kecil-kecilan mobilnya gede-gede. Itu pun enggak dirawat. Lecet sedikit dibiarin. Kalau di sini Pak lecet sedikit ngamuk Pak sama tetangga. Gara-gara parkir depan rumah kan. Kena motornya, seminggu itu berantem. Jadi apa kata si bos ini? Sungguh indah bahagianya si petani itu. Si supirnya ngomong, kaget. Masa menurut bos dia yang senang, dia yang bahagia? Iya. Kenapa bos seorang petani di tengah sawah itu senang? Bukan bos yang senang, bukan bos yang bahagia, mobil ada, duit banyak. Tidak. Kenapa dia bisa senang? Kata supirnya, karena dia bisa makan siang dengan istri dan anaknya. Aku meskipun duit banyak, sudah sebulan aku nggak ketemu sama istriku, entah kemana. Kenapa? Kebetulan istrinya direktur hotel. Sebentar-sebentar ke Jerman, sebentar-sebentar pelatihan, sebentar-sebentar makan siang sama laki orang. Gimana? Tak senang aku, tak bahagia, karena aku tak bisa ngumpul dengan istriku. Tapi apakah si petani itu juga bahagia menurut orang kaya? Ternyata tidak. Apa kata si ibunya si petani itu bilang sama suaminya? Papi, iya mami. Oh tak mungkin petani papi mami kan? Oh Pak E Bu E lah. Pak E, iya Bu E. Tengoklah orang kaya Pak E Bu E. Naik mobil besar, badannya sehat, bajunya mantap, duitnya banyak. Senang ya jadi orang kaya. Kemana-mana nggak kotor semacam kita nih. Ternyata istri petani juga nggak bahagia. Bahagia kata si petani, yang bahagia yang kaya. Kata si orang kaya yang punya mobil besar, si petani yang bahagia. Paham sampai di sini Bu? Ternyata kebahagiaan itu bukan letaknya di hati orang, bukan letaknya di mata orang, bukan letaknya di tangan orang. Ternyata dua-duanya orang yang tidak bersyukur. Padahal menurut si yang kaya, si petani bahagia. Meskipun makanannya sayur kangkung, sambal belacan, ikan teri, tapi karena ngumpul dengan keluarga, itulah kebahagiaan. Tapi belum tentu prediksi versi dari orang petani. Ternyata yang kaya, yang enak, yang bahagia. Kenapa? Duit ada, mobil ada. Dari sini kita bisa ambil hikmah Bapak Ibu. Bahwa jangan sampai kita nengok orang lain yang nampak di depan mata kita bahagia. Belum tentu. Kebahagiaan itu adalah di rumah Ibu. 3 saja. Aman jiwa, badan sehat, ada yang dimakan. Ibulah pemilik dunia. Dari sekarang tak perlu bilang kurang-kurang terus. Jangan terus bilang kurang terus, tertekan suami lama-lama mati. Banyak suami mati karena istri. Di tempat kerja ditekan sama bos, di rumah ditekan. Pokoknya bang, selain baju kapal, beli cincin. Mahal mas, sekarang sudah 1,7 mama. 1,7 kan Bu? Pak Ustadz update meskipun saya nggak pakai emas. Orang rumah minta terus. Saya bilang saya kasih hadis ini. Oh jangan julid lah, ini hadisnya. Selama makanan di rumah itu masih ada, iyalah bang putih. Mau makan bang putih katanya.
Ini tak betul ini. Jangan dikira istri ustadz juga nggak nuntut, nuntut juga. Tapi untung saya kasih kesadaran. 3 kali sehari saya kasih ceramah, baru dia diam. Baca dulu Quran itu. Alhamdulillah. Maka apa maknanya? Kita bina rumah tangga kita dengan baik. Artinya dengan apa? Dengan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaat Al-Quran. Apa manfaatnya Pak Ustadz? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Aku tidak turunkan Al-Quran itu, kata Allah, kecuali menjadi syifa. Syifa itu apa Pak Ustadz? Obat. Warahmatun, dan rahmat, kasih sayang, lil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Zaman dahulu Bu, Pak, orang kalau sudah kesurupan dibacakan apa? Dibacakan Al-Quran. Karena Al-Quran itu obat. Kalimatnya, diksinya menggunakan syifa, bukan menggunakan dawa. Kalau dawa itu hanya sekedar menghilangkan rasa nyeri. Tapi kalau syifa, menyembuhkan, menghilangkan. Makanya ketika ada orang sakit, syafakallah, mudah-mudahan kau sembuh. Kalau yang laki-laki, kalau perempuan di depannya safakillah. Kalau tak nampak laki-laki, safahullah. Kalau tak nampak perempuan, safahallah. Tapi sekarang asik nak safakallah, safakallah, safakallah. Tapi tak apa-apa, yang penting kan bahasa Arab. Sama dengan jazakallah, laki-laki 1. Kalau 2, jazakumullah. Kalau banyak, jazakumullah. Kalau 2, jazakumallah. Kalau banyak perempuan, jazakunnallah. Kalau assalamualaikum saja, kalau mau tahu bahasa Arab, assalamualaikum laki-laki banyak. Kalau banyak perempuan, assalamualaikumnah. Tapi tak lumrah, tak wajar, tak usah, cukup assalamualaikum. Kalau mau bahasa Arab, soalnya kan masih banyak orang nih. Mau Arab-Arab tapi salah, safakallah, safakallah. Padahal perempuan yang disebut. Kalau perempuan di depan mata kita, safakillah. Kalau tak nampak di depan mata kita, safahallah. Allahumma firlaha, warhamha, wa'afiha, wa'fuanha. Karena tak nampak, safahallah. Kalau laki-laki, safahullah. Makanya syifa itu artinya obat yang menyembuhkan. Orang kesurupan Pak, dulu itu bisa sembuh dibacakan ayat. Di ruqyah itu kan, ada kira-kira orang kesurupan terus dibacakan, no comment, itu si derita lo. Tak ada kan? Dinyanyikan lagu selimut tetangga, pulang-pulang berbadan 2. Macam-macam lagu sekarang. Tambah merajalela lah itu setan-setan itu. Dulu saya pernah disuruh, Pak Ustadz, saya ini kan cuma ngomong, maksudnya ceramah. Disuruh pula dipaksa ruqyah. Jadi pusing saya. Akhirnya saya bacakan ayat kursi. Orang yang kesurupan dibacakan kursi tambah belelek ini. Tambah nantang. Gimana caranya? Saya ambil karena ingin nengok hadis. Dulu zaman Rasulullah ada orang yang gila. Kesurupan dibacakan Fatihah. Sama Abdullah ibnu Abbas. Sembuh. Ditiup airnya. Saya tiup juga air itu. Yang keluar bukan ludah, dahak Bu, masuk ke dalam gelas itu. Diminum sama yang kesurupan. Sembuh Pak. Rupanya sembuhnya bukan karena Fatihah, kesedak dia sama. Setannya pun lari. Kesedak sama dahak. Bagus juga dahak saya. Jadi apa maknanya? Dari dulu orang kesurupan dibacakan ayat Al-Quran. Apa maknanya? Karena Al-Quran itu berbicara tentang air. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di antara air laut dan air tawar, barzakhul la yabghiyan. Di antara air laut dan air darat ada pembatas, la yabghiyan, tak bisa dilampaui. Al-Quran sudah berbicara air. Itulah selaras dengan buku namanya, saya pernah baca dulu, skripsi dari bahasa Inggris saya yang pertama, The Miracle of Water. Yang mengarang nama orangnya Dr. Masaru Emoto dari Jepang, bukan Islam. Dia menjelaskan di bukunya The Miracle of Water, itu menjelaskan bahwa air yang bisa memunculkan sinar kristal yang melekul sampai persegi 8 itu adalah air yang dibacakan ayat Al-Quran. Makanya kalau ada istighosah, ada ngaji Al-Quran, ada yasinan, ditaruh di depannya, air dibuka. Kenapa? Kalau air dibacakan Al-Quran, air itu akan merespon. Sudah diteliti 20 tahun melakukan penelitian Dr. Masaru Emoto ini. Diteliti ternyata air yang dibacakan Al-Quran itu adalah air yang memiliki sinar kristal. Apa buktinya? Dalam tubuh kita ini semuanya terdiri dari air. Darah itu dari air apa dari minyak? Air kan? Darah itu 3 liter kalau tumpah dari badan kita, mati kita Pak. Ada kira-kira orang sini setelah dibuka bukan darah Pak Ustadz, apa isinya? Pertamax yang dioplos Pertalite Pak Ustadz. Pertalite dioplos Pertamax. Salah pula ngomong. Ada kira-kira Bu? Atau ada orang setelah dibuka tangannya keluar kabel, Robocop itu. Kalau dibuka ada besinya berarti transformer. Kok sampai ke Pertamax oplos? La ilaha illallah.
Jadi kalau kita Pak isinya darah ini air, kalau ada orang baca Al-Quran, kalau kita dibacakan Al-Quran, maka darah yang di dalam badan kita akan merespon dengan baik. Itulah kenapa biar tidak kita kesetanan, tidak masuk setan-setan ke kita, perbanyak baca Al-Quran. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bahkan Allah sudah sampaikan tadi kan dari awal, ketenangan. Walladzi anzal sakinah fi qulubil mu'minin. Allah turunkan ketenangan kepada orang yang mukmin. Salah satunya adalah orang yang cinta Al-Quran, membaca Al-Quran. Mulai sekarang Al-Quran jadilah sebagai obat. Kenapa? Zaman dahulu orang hamil pun, kalau di Rusia Bu, orang hamil besar itu, biar tenang dia, biar bagus bayinya, dia dibawa ke museum. Museum itu diperlihatkan lukisan-lukisan yang bagus. Kemudian setelah nengok pemandangan yang bagus di Moskow, disuruh perdengarkan musik Beethoven dan Mozart. Agar apa? Orang yang hamil besar itu tenang. Itu karena bukan orang Islam, tapi orang Islam disuruh mendengarkan Al-Quran minimal. Makanya ibu-ibu kalau sudah hamil besar, kalau ibu sudah selesai hamil anaknya, perdengarkan suara-suara Al-Quran. Kalau tidak, ibunya yang ngajak Al-Quran. Ketika periksa ke dokter, Pak dokter, seminggu bayi saya nendang-nendang Pak dokter. Ditanya sama Pak dokter, ibu kebiasaan di rumah apa? Gak ada Pak dokternya punya selain itu Bu. Ya dengarkan musik. Musik apa Bu? Selimut tetangga, keong racun. Pantes lah bayinya mendisko di dalam. Nendang-nendang. Coba ibu dengarkan Yasin. Dengarkan suara Ustadz Dio Sanjaya yang sudah direkam. Share Pak. Share Ustadz, suaranya Ustadz. Luar biasa banyak beliau suara-suaranya. Akan merespon. Ini bukan kata Nabi, kata Allah. Buka Quran surat Al-Insan ayat 2. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Aku ciptakan manusia itu min nutfatin amsyaj, dari sperma yang menjijikkan. Kita ini diciptakan dari sperma yang bau. Dari sperma ayah kita yang bau dicampur dengan sel ovum dari orang tua perempuan. Pak Jack ini tahu karena beliau guru biologi. Apa yang kita sombongkan? Kemudian dari sperma itu ditumbuhkan daging. Setelah daging fakasaunal idhama lahma. Dari daging tumbuh tulang, tulang dibungkus dengan daging lagi. Baru ditiupkan ruh, tumbuh kuping, tumbuh hidung, tumbuh otak. Jadi apa maknanya? Faja'alnahu sami'an basira. Bayi yang dalam kandungan itu sudah mendengar dan melihat. Makanya Bu, kalau ingin mendidik anak dengan baik, bukan dimulai dari TK. Mendidik anak dengan baik dimulai bukan dari SD, tapi dimulai dari ibunya ketika hamil. Itulah Nabi Musa hebat. Nabi satu-satunya yang paling banyak disebut Al-Quran Nabi Musa. Kenapa? Di belakang Nabi Musa ada perempuan-perempuan yang hebat. Ada ibunya, ada kakak perempuannya, ada ibu angkatnya Siti Asiyah, ada istrinya Safura, anaknya Nabi Syuaib, ada anaknya perempuan. Ada 5 perempuan hebat dari Nabi Musa. Makanya Nabi Musa hebat. Nabi yang paling banyak disebut dalam Al-Quran karena ada orang-orang hebat. Itulah kenapa saya bilang bahwa ketika suami sukses karena ada istri-istri yang hebat. Sebaliknya ada suami-suami stres, berarti ada istri yang ibu jawab sendiri. Istrinya macam mak lampir Pak Ustadz, macam storngeson, asina tertekan terus Pak Ustadz. Suami kerja Pak Ustadz sudah ditelepon belum sampai tempat kerja. Mana bang? Aku masih di jalan. Nggak percaya aku, coba video call. Ini sampai di tempat parkir. Betul nggak? Kayaknya bukan parkiran seperti biasa. Itu parkiran mall, parkiran hotel. Hotelnya pun bukan hotel syariah. Jangan macam-macam kok bang. Ini loh dek. Ibu kalau nekan-nekan telepon sama suami, boleh jadi yang ibu telepon tuh HP 1, HP 2 dan 3 ada di jok motor Bu. Bukan suami-suami di sini. Kan boleh begitu Pak Ustaz. Harusnya kalau suami berangkat kerja, ibu bentangkan sajadah. Sholat duha, kalau perlu posting, kasih tahu sama suami, foto sejadah sama Qur'annya. Abang, di setiap langkahmu ada Al-Quran dan sejadah yang kubentangkan. So sweet. Kalau sempat suami berangkat kerja, belum sampai tempat kerja, bang, laundry habis, bang, mesin cuci rusak, bang, AC mati, cepat balik bang, gas habis bang. La ilaha illallah. Ya udah mama aja yang kerja, jangan aku. Makanya saya bilang sekali lagi, banyak suami-suami yang loncat di jembatan Barelang itu karena istri. Bukan, nggak ada lah Pak Ustadz. Pak Ustadz nggak ada. Makanya kalau ibu pengen hebat, ibu yang harus dihebatkan. Kalau anak, keturunan ibu nanti menjadi anak yang hebat, bisa jadi 7 turunan dari ibu yang jadi wali kota. Kita nggak tahu, takdir Allah.
Boleh jadi yang memimpin di Batam, yang menjadi ustadz kondang, yang menjadi penghafal Quran adalah keturunan dari ibu, 7 turunan dari sekarang. Karena apa? Karena doa ibu dari sekarang. Kenapa? Karena anak yang baik, suami yang baik tergantung ibu. Ibunya an-nisa'u imadul bilad, idza saluhat salahal bilad, wa idza fasadat fasadal bilad. Nisa, perempuan adalah tiang negara. Kalau tiangnya baik, negara baik. Kalau tiangnya rusak, maka negara rusak. Di dalam keluarga, negaranya adalah perempuan. Itulah kenapa kalau pilkada, Bu, pilpres yang didekatin bapak-bapak atau ibu-ibu. Ibu-ibu, the power of mama. Bahkan grup-grup di WhatsApp pun macam-macam. Mak-mak rempong, mak-mak gacor. Nah, bukan di sini lah Pak Ustadz. Saya nengok-nengok aja di grup WhatsApp itu. Oh, kenapa? Karena kalau perempuan nih Bu, disampaikan ceramah, saya menyampaikan ceramah ke 100 perempuan, itu 100 semua cerita sama suaminya. Tapi kalau saya ceramah sama bapak-bapak, yang berani cerita sama istrinya paling 50. Bang, apa kata Ustaz Nuruddin? Tak tahu lah, banyak kali bacotnya Ustaz Nuruddin. Paling yang berani 50 orang. Jadi dari 100, kalau laki-laki yang dengar ceramah 50. Dari 50 itu yang berani ngomong sama istrinya tinggal 20. Ceramah ke 100 laki-laki, isinya hasilnya 20. Tapi kalau ceramah sama perempuan, Bu, ceramah ke 100 perempuan, itu 100 perempuan cerita sama suaminya. Jadi 200. Setelah itu cerita sama anaknya. Jadi 300. Setelah itu cerita sama cucunya. Berarti berapa? Berarti berapa, Bu? 350, yang 50 belum punya cucu, masih muda dia, Bu. Jadi kalau perempuan ini memang lebih cerdas. Itulah marketing itu developer. Perempuan yang jual Tupperware bapak-bapak atau mama-mama. Mama-mama, Bu. Pilkada itu, Bu, ada kompang, ada seragam. Gak ada pilkada tuh yang dideketin bapak-bapak. Gak berguna katanya. Tapi kalau perempuan ini saya taruh di depan Pak Ustadz, selesai menang kita Pak Ustadz. Makanya kita kayakan, kasih seragam 5 setel Pak Ustadz. Itu pilkada. Apa maknanya? Bahwa manfaat Al-Quran itu lebih banyak dari ibu. Jadi ibu-ibu yang rajin mengaji, silahkan terus baca Al-Quran. Insya Allah keturunan kita nanti ke depan menjadi keturunan yang baik. Sekali lagi terakhir, ada seorang perempuan datang ke Pak Kiai, saya pengen anak saya ini seperti Nabi. Pak Kiai baca apa? Silahkan baca surat Ibrahim, baca surat Muhammad, baca surat Yusuf. Dipilihlah sama ibu tuh baca surat Yusuf. Ya udah kata suaminya, bacalah surat Yusuf. Kenapa? Biar ganteng anak kita. Dibaca, Bu, lahir anaknya bukan ganteng, hitam. Datang ke Pak Kiai, Pak Kiai, katanya suruh baca surat Nabi-Nabi. Saya baca surat Nabi Yusuf. Kenapa anak saya hitam? Tengok dulu HP-mu sini. Mana suamimu ini? Suamimu macam ini mau minta seperti Nabi Yusuf. Kalau suamimu hitam macam gini, tiba-tiba kamu melahirkan anak seperti bule, berarti ada yang kontribusi lah. Jangan minta aneh-aneh. Maksudnya seperti Nabi Yusuf, bukan wajahnya, tapi akhlaknya, imannya. Digoda sama cewek-cewek, digoda sama perempuan-perempuan sosialita, dia teguh. Mudah-mudahan suami ibu tidak terjadi godaan dari pelakor-pelakor sana. Sempat ibu punya suami ganteng, banyak duit, Bu, bahaya, Bu. Tapi insya Allah suami di sini setia. Sampai pula ke situ masalah Quran. Mudah-mudahan kita semua, Bu, sehat semuanya sampai Ramadan. Dan kita mudah-mudahan dikayakan oleh Allah. Ibu-ibu mudah-mudahan duitnya 20 miliar, amin. Dompetnya sekarang pulang ke rumah 1 miliar, amin. Dari punya amin kurang ragu ibu. Mudah-mudahan kita banyak bersedekah di bulan Ramadan. Tinggal sisa sebentar lagi. Mudah-mudahan oleh Allah dimampukan untuk melaksanakan Ramadan ini sampai tuntas. Dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah. Itu saja yang bisa sampaikan. Tak perlu banyak-banyak, nanti dibikin status pula. Banyak kali ngomong Ustaz Nuri, bacot kali. Nanti dibikin status pula di WA. Gimana Ustaz Burhan? Doa atau gimana? Mari kita berdoa, Bu. Mudah-mudahan Bapak-bapak kita semuanya selamat dari neraka. Kita menjadi orang-orang yang selamat dari fitnah dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Amin ya. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin semuanya. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amaka fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka
rahmah innaka antal wahhab. Allahumma yassir wa la tu'assir, sahhil umurana umur din dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.